Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat ya. Tetap semangat bertempur kan. Kalau kalian tidak memiliki semangat, apalagi saat ini dalam kondisi kalian terpuruk, habis-habisan, terkuras harta, terkuras emosi, terkuras pikiran, hanya karena terjerat pinjol. Kalau Anda tidak punya semangat, udah kelar deh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kali ini saya akan bahas nih. Pertama kali didatangi DC pinjol, ini yang akan terjadi. Ini video real, video nyata, rekaman dari nasabah yang didatangi kali pertama atau pertama kalinya oleh DC pinjol lapangan. Kita belajar banyak dari video ini dan saya akan ulas buat kalian untuk menambah ya semangat mental kalian, menumbuhkan semangat juang buat kalian semua. Simak baik-baik videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel YouTube yang ngupas tuntas terkait masalah pinjaman online gagal bayar, terkini ya, terupdate, penagihan-penagihan disertai dengan ancaman-ancaman. Nah, saya kupas tuntas dan dikemas dalam bentuk video yang mudah dipahami agar kalian mudah mencerna dan menangkapnya. Kali ini ya video real yang hasil rekaman dari nasabah. Saat kali pertama bertemu atau didatangi atau ditagih oleh DC pinjol, bagaimana menghadapinya dan bagaimana menyikapi kehadiran dari DC pinjol tersebut ya. Simak video ini dan semoga ini menjadi penguat buat kalian ya, dan menjadi contoh ini yang harus dilakukan kalau kalian pertama kali ketemu dengan DC. Nanti saya akan sempurnakan dengan ulasan dan review dan tambahan-tambahan komentar lainnya agar kalian makin cerdas lagi menghadapi suasana ya. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Mudah. Caranya cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share ya ke teman-teman lainnya, ke media kalian, medsos kalian, video-video saya ini, lalu di komentar yang positif tentunya. Dan yang terakhir, jangan lupa ditekan tombol merah loncengnya. Itu bagian paling penting. Karena dengan menekan tombol loncengnya, tombol merah loncengnya artinya Anda ya mendapatkan notifikasi nantinya. Langsung dari YouTube. Bukan Anda mencari jam berapa tayang. Langsung YouTube ngasih tahu ada channel ini, channel Jamal Official Vlog, tayang video terbaru. Keren nggak? Dikasih tahu loh ke handphone Anda. Langsung ke handphone. Kawan-kawan, tidak cukup Anda hanya menonton video-video yang ditayangkan di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 68.000 tergabung dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Anda bisa sharing di sana, dan ini grup anti DC, grup Facebook. Ya, nggak kayak grup sebelah, hati-hati ya. Grup sebelah banyak yang menyerupai, tapi yang asli 68.000 membernya. Hati-hati terjebak dengan grup-grup Facebook yang aneh-aneh, yang banyak joki. Di sini nggak ada joki kawan. Untuk gabung dan untuk join, silakan link atau tautan saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan Anda cari ya. Nah, ada nih ya teman-teman yang ingin join di grup WA PMP. Nah, syaratnya mudah. Anda hanya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. Jadi kalau DC ya datang ke rumah nasabah yang nasabahnya mengenakan kaos ini, alias nasabahnya langsung menggunakan kaos ini, DC-nya langsung pulang. DC-nya langsung pergi. Banyak sudah seperti itu ya. Tapi itu adalah suatu, boleh dibilang ya, percaya diri ya dari kalian. Mengenakan kaos ini untuk lebih membuat Anda termotivasi. Silakan untuk miliki kaosnya segera agar Anda segera masuk grup WA PMP. Anda mau memesannya, silakan hubungi nomor ini. Ingat, ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Ingat, ini nomor pemesanan kaos ya.
sudah 3.000 orang tergabung dengan grup-grup ya, ada grup 01, grup WA 02, 03, semuanya saya ada di sana, treatment kalian, coaching kalian. Nah, keren nggak? Kalian bisa sharing di sana, ada saya di sana menemani kalian. Kalau tidak puas dengan jawaban di grup, boleh japri saya, karena saya ada di sana, nomor HP saya ada di sana. Kalian bisa japri saya, namun terkait khusus pinjol ya, jangan japri ke saya untuk yang lain-lain permasalahannya. Nah, teman-teman semua yang sudah tergabung di grup WA PMP juga ya, secara free, secara gratis boleh mengikuti konsultasi live ya, live video melalui aplikasi Zoom. Dan ini tidak berbayar, gratis ya buat kalian semua selama kalian menjadi member WA PMP. Keren nggak? Di tempat lain udah berbayar loh. Nah, ini ada yang mau saya sampaikan ya. Stiker stop masuk dilarang masuk. Ini adalah sebagai pemberitahuan atau warning terhadap siapapun tidak boleh masuk pekarangan rumah Anda, masuk ke rumah Anda tanpa izin dari Anda. Termasuk DC pinjol tidak bisa sekarang sembarangan masuk ke rumah tanpa izin. Tidak bisa DC pinjaman online seenaknya masuk ke rumah tanpa izin dan permisi dari Anda. Ya, paham? Kalau mereka tetap menerobos masuk, artinya mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Anda bisa rekam, videokan kegiatan mereka menerobos masuk karena itu adalah suatu dugaan bahwa mereka melakukan perbuatan dengan melawan hukum masuk ke rumah Anda tanpa izin. Nah, rekam. Videokan karena itu hak Anda. Kalau perlu pasang CCTV dan itu sebagai alat bukti ke depannya apabila Anda ingin memproses penerobos masuk ke rumah Anda termasuk DC pinjol tersebut ke kepolisian. Paham ya? Nah, ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Ini harus tergabung dulu di grup WA PMP baru boleh memiliki stiker ini dengan menghubungi ke nomor ini. Silakan ya. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, saatnya sekarang kita menonton apa yang saat ini saya akan tampilkan, yaitu video real ketika nasabah kali pertama berjumpa atau didatangi oleh DC pinjaman online legal tentunya ya. Simak videonya baik-baik, semoga menjadi penguat buat kalian semua, jangan di skip ya, biar tidak ada satupun informasi yang tertinggal. Arit, kontrakan aja sampai nggak kebayar, boleh tanya sama yang punya kontrakan. Ya. Ya, terus solusinya apa Pak? Ini tak suara apa gede? Ya solusinya ya gimana lagi? Saya nggak sanggup bayar. Ya, Bapak bikin itu maksudnya apa? Sanksi terbesar buat saya kalau misalkan nggak sanggup bayar apa? Ya saya ini pekerjaan saya bukan sanksi ke Bapak. Ya, Bapak sanksi buat saya. Apa sanksi sanksi ke buat saya? Bapak. Ya Bapak kan harus bayar, bukannya sanksi. Kita minta sih kan Bapak Ya, minta saya- angsuran. Untuk bukannya itu saya sanksi. sudah nggak bisa sanggup bayar gitu aja. Jangan Bapak videoin saya. Nah, Anda sudah lihat tadi rekamannya, Anda sudah lihat videonya. Jadi nasabah ini bilang, apa sih sanksi dari perusahaan Anda, dari pinjol? Kalau saya tidak bayar, apa sanksinya? Nah, si DC-nya ini bingung ya. Kok kenapa? Kan Bapak harus bayar. Dan ujungnya, kenapa divideoin? Takut ternyata di video kan ya, karena mungkin takut viral. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian pertama kali atau kali pertama dikunjungi, didatangi, divisit, ditagih oleh penagih pinjaman online, tetap dalam kondisi tenang. Tenang, nggak usah panik, nggak usah gugup ya. Anggaplah ini pembelajaran buat kalian. Jadi selama ini banyak sekali WA yang masuk, ya, SMS, email, atau apapun pesan masuk ke handphone kalian. Nah, sekarang kalian menghadapi kenyataan dan fakta bahwa mereka datang ke tempat Anda. Yang dilakukan pertama kali adalah menanyakan. Semua kelengkapan ditanyakan. Apapun kelengkapannya harus Anda tanyakan. Karena mereka adalah tamu yang tidak Anda kenal. Anda harus yakin betul siapa yang datang ke rumah Anda, yang berhadapan dengan Anda. Tanyakan ya identitasnya. Kalau Anda dari pinjaman online, utusan dari pinjol, mana ID card-nya? Saya minta juga perlihatkan KTP karena saya mau mencocokkan antara ID card dengan nama yang ada di KTP. Lalu minta surat tugas. Tentunya surat tugas kalau mereka dari pinjol mana ada kop suratnya di atasnya. Nama pinjaman online-nya, jalan apa, kantornya, nomornya, emailnya, dan sebagainya. Lalu di sana di surat tugas itu ada tertera, ditugaskan untuk menagih atas nama siapa, nasabahnya siapa. Nah, seperti itu ya. Anda minta semuanya.
minta kelengkapannya. Di dalam surat tugas ada besaran nilai rupiahnya berapa yang tertunggak, ada si pemberi tugas dan penerima tugas, masa expired surat tugasnya, sampai kapan. Nah, semua itu harus ada. Lalu Anda periksa sertifikasi profesi penagihan. Apakah dia memiliki sertifikasi? Sebagai tenaga penagih wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan sebagai legalitas yang resmi tentunya yang sudah dikeluarkan. Ya, sertifikasi tersebut wajib dibawa serta kemana dia menagih, dia harus menunjukkan sertifikasi profesi penagihan tersebut. Lalu kalau mereka dari pihak ketiga, mereka harus menunjukkan surat kuasa penagihan, surat kuasa yang dikasih oleh pinjol ini kepada pihak ketiga tersebut, dan itu harus dibawa. Itu kawan, jadi nggak usah panik, santai. Dan tadi saya juga apresiasi untuk kawan kita ini ya, menyatakan bahwa saya sudah tidak sanggup, saya bayar kontrakan aja saya belum bayar, apalagi untuk bayar pinjol katanya. Ya udah, dan mereka si nasabah ini menanyakan sanksinya apa, nggak bisa jawab kan, karena memang mereka hanya tugasnya menyampaikan pesan bahwa Anda sudah lewat jatuh tempo dan kapan mau bayar. Hanya itu. Nggak akan bisa mereka menjabarkan sanksi apa yang akan didapat, sanksi apa yang akan diterima bila nasabah tetap tidak melakukan pembayaran. Nggak bisa jawab kan, hanya kaget. Kok saya direkam, saya divideokan gitu. Nggak apa-apa ya, ini pembelajaran buat kalian semua. Jadi menerima tamu atau siapapun yang datang ke rumah yang ingin menanyakan tagihan atau menagih kalian, tanyakan semua kelengkapannya. Percaya dirilah dan jangan pernah gugup, jangan pernah takut, karena semua itu adalah hal yang biasa. Kalau Anda sudah menganggap hal ini hal yang biasa, tentunya tidak adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu Anda takuti, yang perlu Anda cemaskan atas kehadiran mereka. Mereka hadir ke rumah Anda, ya hak mereka. Hak mereka, hak dari kreditur, hak dari pinjolnya untuk menanyakan terkait masalah tunggakan yang belum terbayar. Nah, Anda tidak sanggup, tidak mampu karena sedang kesulitan ekonomi, ekonominya sedang morat-marit, ya mau gimana lagi? Kita tinggal menyampaikan bahwa saya tidak lagi sanggup untuk melakukan pembayaran. Sudah itu aja, nggak usah ada embel-embel lain. Nggak usah juga menanyakan, silakan kalau mau mengajukan gugatan tuntutan, udah, nggak usah terlalu banyak bicara, cukup kasih tahu bahwa saya sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Sudah itu aja. Cukup ya. Dan itu akan membuat Anda makin tenang ke depannya. Sekali Anda ketemu sudah bisa kuasai, 2 kali Anda ketemu sudah makin kuasai, 3 kali ketemu sudah mahir, dan sudah keren. Anda sudah bisa menguasai nantinya ya. Dan mudah-mudahan ini video menjadi video pembelajaran buat kalian semua. Dan terima kasih kalau Anda sudah menikmati menonton video ini dengan sangat enjoy dan masuk ke pikiran kalian, dan ini menjadi penyemangat buat Anda. Jadi kalau datang atau visit ke rumah saya, ini yang harus dilakukan. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua, dan seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan hadirnya, datangnya DSE pinjaman online ke rumah Anda. Anda tidak takut karena sudah paham dan mengerti bahwa semua itu hanyalah upaya untuk menggertak Anda. Hanya upaya untuk membuat Anda takut, hanya upaya untuk membuat Anda segera bayar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ya, ada di akhir video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Anda sudah melihat video tadi? Bagaimana nasabah dengan percaya diri, saya kontrakan saja nggak bisa bayar, apalagi saya harus membayar pinjol. Itu sudah cukup. Saya tidak sanggup dan tidak mampu untuk membayar pinjol. Nggak usah bicara lain lagi lah. Ya, cukup itu aja. Tapi yang pasti pertama, tanyakan seluruh kelengkapannya. Itu aja ya. Tanyakan, karena Anda harus pastikan siapa yang berhadapan dengan kalian. Tadi saya sudah ulas dan nggak perlu lagi saya sebutkan satu persatu apa kelengkapannya. Dan mudah-mudahan video ini membuat Anda makin kuat, membuat Anda makin percaya diri, dan tentunya membuat Anda makin menguasai keadaan ketika didatangi oleh DSE pinjaman online. Ingat, DSE pinjaman online ya, itu datang ke rumah Anda itu memiliki hak, kalau mereka bertugas atau mempunyai surat tugas, memiliki hak untuk menyampaikan, karena dia adalah representatif dari perusahaan pinjolnya. Dia diutus untuk menanyakan kapan Anda bayar, untuk menanyakan bagaimana ini pembayaran dan sebagainya. Nggak masalah. Mereka bertugas
Mereka memang mencari nasi atau mencari ya sebagai pekerja di bidang penagihan. Jadi kita nggak usah terlalu apatis, biarkan saja. Mereka bertugas menagih, ya sudah kita terima lengkap, kita akan bisa dialog. Ya, mereka melengkapi dokumen. Kalau mereka sama sekali tidak lengkap dokumennya atau mereka tidak memiliki sertifikasi profesi penagihan, suruh mundur. Nggak usah Anda hadapi, nggak usah Anda tanggapi. Bilang aja, ya, saya hanya menanggapi atau berhadapan dengan tenaga penagih yang bersertifikasi. Karena demi keamanan dan kenyamanan saya. Udah, seperti itu, beres. Kalau mereka tetap ngotot, ya terus ini gimana utangnya? Saya tidak sanggup bayar. Udah gitu. Selesai. Nggak perlu Anda banyak berdebat, nguras energi, nggak perlu. Kalau mereka datang baik-baik, tentunya ya mereka akan menyampaikan dengan baik-baik. Tapi kalau mereka ngotot, Anda berhak untuk menyuruhnya pulang. Dan Anda boleh untuk mengusirnya, karena itu rumah kalian. Tempat di mana Anda tinggal. Walaupun mau ngontrak, mau apapun, intinya itu adalah wilayah di mana Anda tinggal. Jadi Anda nggak usah takut dan jangan merasa terintimidasi oleh pihak-pihak lain yang datang ke rumah Anda dengan melakukan ancaman secara verbal, kekerasan, dan sebagainya. Nggak usah takut ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi tontonan yang mengedukasi kalian semua. Dan saya izin pamit. Seperti biasa, sebelum saya menutup video ini, saya mendoakan kawan-kawan semua, dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan. Sembuhkan sakitnya, dipulihkan, dan kembali dapat beraktivitas. Yang sedang beraktivitas saat ini, semoga Allah lancarkan dan mudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bahaya-bahaya yang akan menimpa kalian semua. Dan teman-teman yang sedang kesulitan ekonomi, semoga Allah perbaiki kondisi ekonomi rumah tangga kalian menjadi ekonomi yang penuh dengan keberkahan, jauh dari riba pinjol. Yuk sama-sama kita hijrah. Hijrah itu enak kawan. Hijrah, totalitas hijrah dari riba itu sangat menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih. Saya mohon pamit ya. Stay strong, keep strong, tetap tersenyum. Saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Buat 3 ya.